Jadi sekali lagi ya, saya jelaskan ada sebuah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Apa peristiwanya? Yaitu tanggal 26 Maret di sekitar Karet Kuningan yang tadi itu. Ada nggak dugaan tindak pidana? Kalau ada dugaan tindak pidana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, berita baru lagi nih. Nih, Polda Metro Jaya sudah memberikan klarifikasi ataupun konversi pers ya guys ya. Yang dimana tadi sudah memeriksa yang namanya si Roy Panci dan juga si Tipeng ya guys. Nih, mbok kalian masih ragu-ragu, nih saya tampilkan konversi pers dari Polda Metro Jaya. jadi sekali lagi ya, saya jelaskan ada sebuah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Apa peristiwanya? Yaitu tanggal 26 Maret di sekitar Karet Kuningan yang tadi itu. Nah, kan guys, Partai Jokowi bukan ataupun tidak melaporkan yang namanya orangnya. Modar kowe modar. Loh kok modar? Iya. Kalau dilaporkan orangnya, Pak Jokowi yang kena guys. Karena apa? Menuduh. Tapi kalau yang dilaporkan kasusnya, ya kalau bingung kasus ya guys ya, peristiwanya itu ya mereka kena guys. Karena tanggal 26 itu kan, kalian inget nggak sih kalau tanggal 26 guys? 99% ijazah Pak Jokowi palsu. Siapa yang bilang? Panci guys, Rosmon guys, Tipeng guys, dan lain-lain. Dia bilang kayak gitu bukan di rumah guys, melainkan di media sosial. Jadi semua orang tahu. Itu namanya menyebarkan berita bohong. Apakah kena kasus pasal itu? Ya jelas kena. Aduh, kok banyak banget nih gini. Aduh. Salah lawan kau, Panji salah lawan kau. Nah, itulah yang didalami dari peristiwa yang disampaikan itu, ada pidana atau tidak, gitu. Itu yang didalami. Kayak mereka pamer apa ngasih tahu kalau ini jasa dia palsu gitu maksudnya Pak? Apa gimana? Ini ya, pelapor atau korban mulai mengetahui adanya video di media sosial yang berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 milik korban. Selanjutnya korban meminta, ini kan kronologis, minta ADC dan kuasa hukum membuka bukti-bukti dan mengingatkan kepada pihak yang membuat, makanya dicatat ini, yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut, sebagaimana yang dinyatakan di konten tersebut oleh saudara RHS. Itu loh, ini yang didalami peristiwa ini, yang dialami. Tuh kan guys. Itu yang bikin mereka yang kemarin baru keluar cengas-cengenges guys. Aduh, lihat video saya mereka jadi panas dingin guys. Karena apa? Polda Metro Jaya ini mengklarifikasinya ataupun konversi persnya kan pakai ucapan ya media hukum seperti itu guys. Kalau saya kan blak-blakan guys. Ini ya harusnya Roy Panci dan kawan-kawan paham atas konversi pers
yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ini, guys. Kalau memang mereka itu benar-benar cerdas. Tapi kalau cerdas-cerdasan ya ini, guys. Ini ketawa-ketawa terus karena jadi ya benar, guys, tenang, guys, ya. Yang saya bilang itu tenang. Itu Pak Jokowi kan orangnya tenang, sabar. Ya kita ikutin, guys. Itu ya masa iya pecinta Pak Jokowi gerasa gerusu. Pak Jokowi nggak suka, guys, itu ya. Walaupun ya aslinya Pak Jokowi nggak suka mungkin kepada saya karena saya terlalu keras, guys. Menuliskan penjuron, guys. Tapi saya usahakan ya, semoga saya nggak keras, bisa lemah lembut, guys. Selembut sutra lah. Diamini, guys, masya Allah itu. Korban ini merasa dirugikan, kemudian menjelaskan peristiwa itu pada penyelidik. Inilah yang didalami, diungkap faktanya. Ini seperti apa faktanya? Ada nggak dugaan tindak pidana di sini? Itu namanya tahap awal penyelidikan. Nanti faktanya apa? Ya itu tergantung dari pengumpulan fakta-fakta oleh tim penyelidik. Nah, jadi paham ya? Jadi itulah sebuah tahapan atau proses yang sedang kami lakukan. Sudah pasti ya. Jadi tahapan penyelidikan itu diperiksa, klarifikasi, nanti fakta-fakta dikumpulkan, kemudian dilakukan gelar perkara, ditentukan hasil gelar perkara berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dikumpulkan. Ada nggak dugaan tindak pidana? Kalau ada dugaan tindak pidana, ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan. Setelah penyidikan, pelapor diperiksa lagi di BAP namanya. Diambil keterangan berita acara pemeriksaan sebagai saksi dalam tahap penyidikan. Diulangi lagi nanti semua saksi diperiksa lagi. Inilah hukum acara yang diatur di hukum acara pidana dalam tahap penyidikan. Jadi penyelidikan dan penyidikan ini harus kami lakukan sesuai SOP secara proporsional dan profesional berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan prinsip kehati-hatian. Tuh, ini yang ngomong Polda Metro Jayanya langsung. Yang sering mereka gaung-gaungkan, mereka Polda Metro Jaya ataupun polisi lah ya, guys, ya, gampangannya polisi itu tidak netral, guys, itu. Tapi di sini berbeda, mereka melakukannya secara profesional, guys. Kan? Tuh, apakah mereka juga masuk nanti? Ya bisa jadi, guys, menjelek-jelekan Polri sih, guys. Aduh, double dong. Iya, double. Aduh, apes bener ya, guys, ya. Tuh, dengerin lagi, guys, kan? Yang pertama tadi sudah bilang pemeriksaan ya, guys, ya. Terus klarifikasi. Nah, sudah klarifikasi, dilanjut lagi, guys. Jadi saksi. Nah, di situ ada nggak bukti yang katanya bisa dalam kategori tindakan pidana? Kalau ada, ya dilanjut lagi. Ya, plus ya, guys, ya, plus baju oranye tersangka. Kan itu yang kalian mau ya, guys, ya. Saya juga mau, guys. Maksudnya mau mereka masuk hotel Prodeo kayak gitu, guys. Jadi nggak bisa terburu-buru masalah kayak gini. Terus sekali lagi yang bisa diartikan mereka, si para kadrun itu, guys, ya, benar-benar itu otaknya dangkal sekali, guys, ya. Nggak maksud ya tentang pelaporan dari Pak D. Jokowi itu, guys. Ya jelas, guys, kalau orang biasa ya memang nggak bisa, guys, itu ya. Karena memang Pak Jokowi itu adalah rajanya master, guys. Ya benar, King Master itu. Roy Panji juga gelagapan nggak bakalan bisa lawan Pak D. Jokowi, guys, itu ya. Dan apakah mereka akan jadi tersangka? Jelas, guys. Loh, kenapa saya bisa bilang jelas? Iya, banyak sekali bukti-bukti yang mereka bilang ataupun mengatakan bahwa ijazah Pak D. Jokowi itu
itu palsu, guys. Iya, ada yang bilang diduga. Tapi ada yang mengatakan ijazah Pakde Jokowi 99% palsu. Bahkan ada yang bilang si Rosmond itu kan pernah bilang itu guys ya, berapa 100.000 triliun apa ya, 100.000% apa ya guys ya. Itu palsu guys. Dan apakah itu kena? Itu kena guys. Modar ora kowe mon, modar ora kowe. Apakah ini Rosmond melihat video saya jadi cenghar? Oh, harusnya sih cenghar ya. Harusnya cenghar. Semangat itu. Karena apa? Kita kalau olahraga kan semangat ya guys ya, keluar keringat. Tapi kalau Rosmond enggak, keluar keringatnya itu panas dingin guys. Tapi kalau mereka itu mikir ya guys ya, paham. Nek ora paham ya angel guys, angel gitu. Apakah ini benar guys? Benar ini ya. Kalian jangan melihat saya ngomongnya itu banyak ketawanya guys ya. Karena ya memang mereka itu sangat ya bisa diartikan over tolol guys. Ngaku pakar tapi pikiran jan. Saya kuat ya gini guys itulah. Aduh, Jan. Tadi saya sempat menyimak wawancara Anda, Mas Roy. Anda bilang bahwa ada terlapor, tidak ada terlapornya. Ya, maksudnya itu gimana, Iya. Mas Roy? Iya, jadi gini, jadi kreditasi di malam hari ini di Sindo itu mestinya diubah dulu. Ya, karena apa? Karena dalam pemeriksaan saya tadi dan juga Dr. Tifa, dalam surat undangan klarifikasi itu ternyata hanya ada pelapor, ada beberapa pasal, tapi terlapor tidak ditulis. Jadi Guys, dibahaslah. Oh alah, berarti benar ya guys ya. Ini kan video malam hari guys. Berarti benar guys, yakin 100% itu. Alah, Jan, otaknya cetek buat ini sih gimana ya ini bisa lulus ini ya. Astagfirullahaladzim. Ya jelas ya. Nih, kan sudah dibilang. Kamu kehilangan ayam, guys. Kamu nggak tahu itu siapa yang maling, guys. Kamu lapor ke Pak RT lah. Pak RT ini saya kehilangan ayam. Nah, sama Pak RT ditanya, siapa yang maling, siapa yang ngambil? Wah, saya nggak tahu Pak RT. Oh ya udahlah nanti Pak RT ya dan juga tetangga yang menyelidiki. Sama seperti kasusnya Pakde Jokowi kayak gitu guys. Apakah itu kehilangan? Ya enggak guys, itu cuma sekedar sampel guys ya. Itu jadi laduh jangan kalau belum terlalu pintar kayak gitu guys ya, jangan ikut masuk ke dalam kayak gini guys ya. Mumet ya guys ya, apalagi ini Roy Panji guys, kelihatan sekali bahwa ini ya guys ya, ilmunya masih di bawah rata-rata guys. Ini pengen disekak apa ya sama tim kuasa hukumnya Pak Jokowi ya guys. Jadi karena terlapor tidak ditulis, maka saya tadi bertanya, ini rencana terlapornya siapa? Ternyata di Polda Metro belum bisa jawab. Ini kita cari-cari dulu. Loh, kok cari-cari dulu? Harusnya terlapornya sudah ada. Begitu terlapornya A, kemudian nanti barang bukti juga mana, karena ini undang-undang ITE, ya, itu ada barang bukti elektronik. Suryo bahwa harus ada terlapornya, saya kasih gambaran simpel aja. Misalnya Mas Suryo kecurian mobil hari ini. Harus lapor polisi nggak? Tentunya harus lapor. Tapi pada saat ditanya siapa pelakunya, siapa terlapornya, pasti Mas Suryo juga tidak akan bisa menjawab. Karena kita kan nggak tahu siapa pencurinya. Gitu. Aduh, Jan ini wis parah guys ya. Sampai dicontohkan guys. Aduh, Panci Jan. Ini sampai dikasih contoh guys sama saya yang bilang kayak gitu. Saya ngasih sampel kepada pemirsa ataupun penonton saya. Itu sama, kok malah ini kuasa hukumnya ngasih contoh ke Roy Panci. Ya, ngangkat guling-guling ya guys. Berarti benar ya guys ya, benar. Belum kuat ya gitu ya lah. Aduh.
Kayak gini kok mau lawan Pak Jokowi, guys. Jadi dalam hukum acara yang diselesaikan tadi disampaikan Mas Alfator, sangat wajar dalam hukum acara Indonesia itu setiap laporan tidak disebutkan nama terlapornya dan ini dalam penyelidikan. Jadi hampir sebagian besar tidak pilih melaporkan itu tidak diketahui siapa pelaku dan biarkan proses itu yang berjalan. Habis diperiksa, Roy Suryo menyatakan bahwa meminta penyidik, mana dokumen elektroniknya, mana dokumen elektronik yang saya unggah, yang saya komentari, yang saya bikinkan penelitian, mana dokumen elektroniknya. Inilah kenapa kita boleh ahli. Saya ahli misalnya di bidang hukum, tapi saya tidak ahli di bidang kedokteran, saya tidak ahli di bidang IT. Siapapun boleh ahli di bidang tertentu, tapi bisa jadi dia tidak ahli di bidang yang lain. Gimana cerdas? Kayak cerdas guys ini ya. Ini sama Roy Panci pinter ini guys ini ya. Ini juga pasti ya menerka ataupun memahami ucapan yang dikatakan oleh Polda Metro Jaya guys. Ini contoh, bisa diartikan ini pintar guys ini ya. Tapi pintaran ini daripada saya guys, karena saya itu membaca guys, itu membaca. Terus apa sih isi dari pernyataan Polda Metro Jaya, terus saya telusuri, oh begini, oh begitu. Jadi memang betul guys, Roy Panci itu otaknya dengkel guys, dengkel. Ya pantas sama Om Heri Swiki disekak ya, hajar baik kayak Panci Om Heri hajar terus. Ini dengerin guys ya, mbok kalian masih ragu dengan omongan saya ini, abang ini bisa membantu jawabannya. Ini sama persis sesuai dengan apa yang dikatakan oleh saya. Mungkin dia bisa buat Anda paham karena omongan dia itu lemah, ya nggak kasar kayak saya guys nih. Ya, mereka yang dilaporkan oleh Jokowi melalui pengacaranya itu bukan persoalan dokumen elektronik, ijazah, ya foto elektronik dan kemudian yang dikomentari, bukan. Tetapi pernyataan Roy Suryo CS yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi ya palsu. Nah ini yang diproses. Dengar nggak guys? Krungu ora guys? Aduh. Kingmaker dilawan. Mutiar dewek kowe. Aduh guys ya tuh. Ini sudah jelas gamblang pernyataan dari abang ini guys. Jika masih saja bertanya-tanya, bingung ya wis lah. Wis angel. Bahkan sampai sekarang guys, mereka masih bingung kenapa saya bisa masuk seperti itu guys. Oh alah cantik. Pernahkah mereka bilang bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Pernah nggak guys? Saksi rekam jejak ada dan Pak Jokowi sudah mendownloadnya. Mau konten itu mau dihapus, mau di apapun itu, di privat, nggak bakalan bisa. Uang udah di-download. Aduh, makin nggak bisa tidur ya guys ya. Baru aja senang-senang guys. Makanya saya udah bilang berkali-kali ya guys ya. Jangan pernah menjadi orang pintar ataupun melebihi seseorang. Pak Jokowi juga sudah bilang ya guys ya, ojo keminter, ojo kemajon. Itu yang harus diikuti oleh kita pecinta Pak Jokowi. Karena apa bisa diartikan ya itu guys. Di langit masih ada langit lagi guys itu ya.
Jadi nggak usah kalau kita lagi di atas nggak usah jumawa. Kalau kita lagi terpuruk jangan terlalu bersedih. Semangat terus ya untuk kemajuan kita sendiri. Jangan ngikutin seperti Roy Panci. Sekali lagi saya bilang, mereka semua apa yang dikatakan oleh mereka jangan dipercaya karena mereka ngomong dobol, ngomong dabrus. Oke, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami datang dari pelosok negeri, berbeda bahasa, rupa dan diri. Dari Sabang sampai Merauke, kami bersatu untuk Indonesia. Bukan pencitraan tapi ini perjuangan. Kami lawan kabar penuh kebencian. Kami rakit video jadi perlawanan untuk generasi indah di masa depan. Kami bersatu melawan hoax dan fitnah. Bersama Jokowi lanjutkan Prabowo Gibran. Tanpa bayaran, tanpa bendera partai. Kami jaga bangsa dengan suara fakta nyata. Kami berbeda suku dan bahasa, tapi satu tanah air, satu cinta kita. YouTuber Nusantara berdiri di sini, NKRI harga mati. Bukan soal viewer atau subscriber, tapi tanggung jawab jadi pengabdi cyber. Tak perlu sorotan atau gelar, yang kami punya hati yang sadar. Saat hoax membelah saudara, kami pilih untuk bersuara. Takkan kami biarkan negeri tercinta hancur karena tipu daya. Kami bersatu melawan hoax dan fitnah. Bersama Jokowi lanjutkan Prabowo Gibran. Tanpa bayaran, tanpa bendera partai. Kami jaga bangsa dengan suara dan fakta. Kami berbeda suku dan bahasa, tapi satu tanah air, satu cinta kita. YouTuber Nusantara berdiri di sini, NKRI harga mati. Ini tanah lahir, tanah tumpah darah, bukan untuk dibeli, bukan alat marah. Kami berdiri sebagai rakyat biasa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami tak punya partai, tapi kami punya kebenaran. Kami tak